Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak salihahnya Bu Zahra? Semoga semuanya sehat ya. Sudah siap belajar kan? Sebelumnya kita siapkan alat tulis dan buku tematik 4D. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Hari ini mau belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar tentang makna dan arti simbol Pancasila. Ada yang tahu nggak nih apa sih makna dan arti dari simbol Pancasila? Yuk kita simak. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jika salah satu simbol dari Pancasila ada yang hilang seperti yang di video, maka tidak bisa loh disebut sebagai simbol Pancasila. Selanjutnya, ada yang tahu nggak kenapa Pancasila digambarkan dengan burung Garuda? Itu karena burung Garuda itu melambangkan negara Indonesia yang besar dan kuat. Selain itu, warna emas pada burung Garuda juga melambangkan kemegahan dan kejayaan. Jadi, warnanya tidak bisa loh kita ubah sembarangan. Oh iya, lambang burung Garuda juga memiliki makna lain loh. Yang pertama, bulu sayap yang ada pada gambar Garuda berjumlah 17 helai. Selanjutnya, bulu ekor berjumlah 8 helai. Bulu pangkal ekor berjumlah 19 helai. Dan yang terakhir, bulu leher berjumlah 45 helai. Coba tebak, kalau disatukan angka-angka ini melambangkan apa ya? Ya betul, jawabannya adalah tanggal kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Selain itu, di dada pada burung Garuda juga terdapat tameng atau perisai. Terdapat gambar bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, dan juga padi dan kapas. Nah, perisai melambangkan kelima sila Pancasila tersebut loh. Selanjutnya, urutan simbol Pancasila adalah dari tengah, kanan bawah, dan selanjutnya berputar melawan arah jarum jam. Nah, kalau tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang ada pada burung Garuda, ada yang tahu nggak nih artinya? Yuk Bu Zahra jelaskan ya, tolong dipahami. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Bhinneka Tunggal ini juga merupakan semboyan dari bahasa Indonesia loh, yang menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. Tulisan itu diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular, yaitu seorang pujangga dari Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Nah, di Pancasila ini juga dapat dijadikan pedoman berperilaku kita dalam kehidupan sehari-hari loh. Nah, sudah selesai penjelasan tentang makna dan arti dari simbol Pancasila. Yang belum paham boleh ditanyakan ke Bu Zahra nanti di hari Rabu ya. Yuk sekarang kita kerjakan halaman 11 nomor 1 sampai 5. Dijodohkan ya mana simbolnya dan mana arti dari Pancasila tersebut. Oke, selanjutnya kita akan belajar IPA, yaitu tentang pelestarian sumber daya alam. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak nih, apa saja sih upaya pelestarian dari sumber daya alam? Apa ya kira-kira? Dan ada yang tahu nggak nih, apa sih sumber daya alam itu? Yuk kita bahas bersama-sama, simak videonya sampai habis ya. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada secara alami dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan mikroorganisme. Macam-macam sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Apa saja ya? Nah, ada sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup loh. Ada yang tahu nggak nih contohnya apa? Yang pertama ada hewan dan yang kedua tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya ada sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Berarti kebalikannya dari sumber daya yang abiotik tadi ya. Contohnya
Yang pertama ada tanah, yang kedua ada air, yang ketiga ada udara, yang keempat ada sinar matahari, dan yang terakhir apa ya? Ada yang tahu? Ya, yang terakhir ada hasil tambang. Selanjutnya, sumber daya alam juga dibedakan berdasarkan sifatnya loh. Yang pertama nih, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Artinya, sumber daya alam yang dapat diadakan kembali meskipun sumber daya alam tersebut habis dimanfaatkan. Nah, ada yang tahu nggak nih apa saja contohnya? Yang pertama ada air, yang kedua ada tanah, yang ketiga ada udara, dan yang terakhir ada tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali setelah digunakan atau dapat dihasilkan kembali namun membutuhkan waktu yang sangat lama. Ada yang tahu nggak nih apa saja contohnya? Bu Zahra kasih tahu ya. Yang pertama ada emas. Yang kedua ada perak. Yang ketiga ada besi. Yang keempat ada batu kapur. Yang kelima ada marmer. Yang keenam ada intan. Yang ketujuh ada minyak bumi. Yang kedelapan ada batu bara. Yang kesembilan ada tenaga surya. Nah, berikut adalah upaya cara melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Lihat tuh, jadi mampet kan kalinya. Yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Yang ketiga, tidak boleh menebang hutan sembarangan. Yang keempat, melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Selanjutnya, menanam tumbuhan bakau di daerah pantai untuk mencegah abrasi. Selanjutnya, membuat terasering, yaitu membentuk tanah menjadi bertingkat-tingkat untuk mencegah erosi tanah. Nah, alhamdulillah, sekian pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita buka halaman 16. Kita isi bersama-sama, ikuti catatan Bu Zahra ya. Syukron, tugas dikumpulkan dan dinilai di hari Rabu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.